Bab 3641. Roh Iblis. Bagus sekali, ternyata kalian benar-benar masih hidup. Dan kamu juga Nix Lohong, beraninya kamu mengkhianati ketua. Mata Penatuali melebar karena terkejut. Yuda Luo dan yang lain tidak hanya tidak mati, tapi masih dapat melayang di tengah udara dengan kondisi baik-baik, bahkan sama sekali tidak terluka. Di belakang mereka berdiri lebih dari 20 klan iblis, termasuk Paman Yuan, serta Kalsong dan lainnya. Ini adalah pemberontakan. Penemuan ini membuat Penatuali sulit untuk mempercayai hal ini. Situasi ini benar-benar berbeda dari apa yang dia bayangkan. Bagaimana orang-orang ini bisa sampai di sini, dan apa yang terjadi dengan Dexter Huang. Dan juga, bagaimana Paman Yuan dan yang lainnya bisa terbang di udara. Kalian ingin melarikan diri dari tempat ini dan mempengaruhi rencana Tuan, tetapi itu semua hanyalah angan-angan kalian. Aku akan menekan klan iblis terlebih dahulu, setelah itu menghancurkan kalian berdua. Kata Penatuali sambil mencibir, melambaikan tangannya, dan sebuah token pulau darah naik ke udara. Cahaya merah darah bermekaran, memadat menjadi sebuah rantai darah, dan melesat lurus ke arah klan iblis. Tujuan utamanya adalah untuk menaklukkan Paman Yuan dan yang lainnya. Pada akhirnya, giok Baoshan di tangan Eric Qin secara otomatis memancarkan cahaya, dan langsung menghancurkan rantai terbang itu, yang sama sekali tidak mengenai Paman Yuan dan yang lain. Siapa lagi kamu? Token yang menguasai klan iblis itu justru gagal oleh giok di tangan Eric Qin, dan Penatuali kembali merasa terkejut. Pada saat ini, dia baru benar-benar memperhatikan Eric Qin di antara banyak. Penatuali pernah melihat semua klan iblis di dalam pulau darah. Dan Eric Qin, yang sangat asing dalam hal penampilan dan aura, yang juga masih sangat muda, sama sekali bukan berasal dari tempat ini. Bagaimana orang ini bisa masuk ke dalam sini? Siapa dia? Yuda Luo mencibir. Bukankah kamu ingin tahu bagaimana kita bisa sampai di sini dengan selamat dan sehat? Dan kenapa klan iblis tidak takut dengan kemampuanmu? Biarkan aku memberitahumu, Tuan Qin inilah yang menyelamatkan kami. Dia juga melenyapkan Dexter Huang. Dan sekarang dia membawa kami ke pusat pulau, yang akan membawa kami meninggalkan tempat ini, sehingga kita dapat menghancurkan dermawan Bobby Gao. Melihat bahwa tujuan besar mereka akan segera tercapai, wajah Yuda Luo penuh dengan niat bertarung, dan dia tidak ragu untuk memuji Eric Qin. Dia adalah dermawan kalian, anak muda inilah yang melakukan semua ini. Penatuali merasa sangat terkejut. Pemuda satu penurunan yang asing ini tidak disangka bisa membuat kekacauan di ruang pulau darah, dan harta karun seperti apa giok di tangannya sampai bisa membuat rantai darah benar-benar tidak berfungsi. Cepat kabur. Tidak peduli apapun alasannya, dia tidak bisa mengendalikan Paman Yuan dan klan iblis pada saat ini. Terdapat 3 orang fase penilaian 2 kegagalan di pihak lawan, yang dimana sudah berada di luar batas kemampuannya. Begitu selesai berteriak, tanpa ragu-ragu, Penatuali dengan cepat menoleh dan terbang menuju pusat pulau dengan cepat. Kejar dan bunuh mereka. Surya Chen menghunuskan pedang abadinya, Yuda Luo juga memegang Rosario, energi pembunuh melonjak, dan semua orang mengejar Penatuali. Selama Penatuali dan yang lainnya dilenyapkan, kemudian mengaktifkan formasi teleportasi di sini, yang dapat membuat mereka meninggalkan pulau darah ini. Menyaksikan semua orang mengejar Penatuali, Eric Qin merasa sedikit curiga. Untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa meskipun ekspresi Penatuali tampak panik, seolah-olah dia telah kehilangan kekuatan untuk menghadapi mereka, tapi dia tampaknya tidak bertindak dengan sembrono dan tidak berdaya. Kecepatan larinya tidak seperti sedang kabur, tapi seperti sedang sengaja memancing mereka untuk masuk ke dalam pulau itu.
Perasaan ini mirip dengan intuisi, tidak ada bukti, jadi Erikin tidak mengatakan apa-apa. Apakah patung di area terlarang di pulau itu yang memberinya perasaan seperti dapat mengandalkan mereka? Melihat ke pusat pulau, kabut abu-abu naik dari bukit rendah di atas lapangan, Erikin mengerutkan keningnya. Mungkin dirinya telah terlalu banyak berpikir, tetapi tidak ada jalan kembali setelah membuka haluan. Pada titik ini, bahkan jika ada gua macam yang tersembunyi di pusat pulau, dia tetap harus berjuang terlebih dahulu jika ingin keluar dari tempat ini. Cepat kerahkan formasi pulau. Di depan, sambil berlari menuju tengah pulau, Penatuali meraung ke arah pulau, dan pada saat yang sama, dia terus berbalik untuk mengamati jarak antara dirinya dengan pihak lawan dari waktu ke waktu, dan pikiran aneh terus mengalir di dalam matanya. Tolong aku tetua, kami sudah tidak bisa mengikutimu. Kecepatan Penatuali meningkat, dan dua bawahan yang berada di tingkat satu penurunan di sampingnya dengan cepat tertinggal. Melihat mereka dikejar oleh Yuda Luo dan yang lainnya, keduanya memohon belas kasihan dengan ngeri. Tidak bisa mengikutiku. Penatuali juga menoleh dan menyipitkan mata pada mereka berdua. Tapi selanjutnya, bukannya membantu, dia malah menembakkan dua cahaya Reiki. Dua teman seiman, kalian bisa pergi dengan damai, pemimpin Gao dan aku akan mengingat kontribusi kalian. Penatuali, apa yang sedang kamu lakukan? Cahaya Reiki melesat dan mendarat langsung pada kedua orang yang raut wajahnya berubah drastis. Di bawah cahaya Reiki, kedua tubuh membengkak dengan tak terkendali dalam sekejap. Ah! Dengan raungan keras, kedua kultivator satu penurunan meledak seolah-olah sedang menghancurkan diri mereka sendiri, dan gelombang udara di sekitar bergulung-gulung. Ketika semua orang melintasi Reiki, Penatuali juga sudah terbang ke bagian tengah pulau. Pada saat inilah lapisan cahaya terang meletus di sekitar bagian tengah pulau. Lingkaran pola formasi menyala dalam waktu cepat, mengelilingi pulau, kemudian tirai cahaya naik terus-menerus ke arah langit. Percepat kecepatan kita. Surya Chen menggeram. Tidak tahu apakah semua orang meningkatkan kecepatan mereka menjadi yang tercepat karena tiba di saat kritis, atau karena formasi bergerak dengan terlalu lambat. Pada menit terakhir, semua orang bergegas ke pusat pulau. Korenoli, formasi kalian terlalu lambat, alih-alih mengunci kami di luar, sebaliknya, ini malah membantu kami mengisolasi mayat iblis darah yang mungkin muncul di luar, terima kasih banyak. Surya Chen menyeringai dan mengejek saat sudah terbang ke dalam, sambil menatap Penatuali yang sudah mundur ke kaki gunung. Di lapangan tempat Penatuali berada, ada juga lapisan tirai tipis, tapi sepertinya beberapa Reiki bisa dihancurkan. Apa itu? Pada saat ini, ketika Penatuali kembali ke lapangan, kepanikan di wajahnya sudah banyak menghilang, sepertinya kehadirannya di sini memberinya kepercayaan penuh. Kalian pikir aku ingin menghentikan kalian, tetapi sebenarnya aku hanya ingin menangkap kura-kura ke dalam guci. Apakah kamu bisa melakukannya? Yuda Luo berkata dengan jijik. Tidak juga, aku hanyalah kultivator dua kegagalan biasa, yang sama sekali bukanlah lawan kalian. Tapi ini adalah rencana ajaib dan pengaturan yang cermat dari pemimpin Gao kami. Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa pemimpin tidak pernah berpikir apa yang harus dia lakukan jika terdapat seseorang yang bisa tidak dikendalikan oleh rantai darah? Kalian semua akan tamat karena berani melawan pemimpin Gao. Menatap kerumunan, Penatuali tersenyum dengan aneh. Dan malah menutup matanya saat menghadapi kerumunan. Setelah itu, Penatuali mengisi tubuhnya dengan Reiki dan mulai tersedak dengan cepat. Melihat Penatuali begitu percaya diri, hati semua orang menjadi sangat serius. Orang ini antara sudah gila atau benar-benar memiliki sesuatu yang dapat dia andalkan.
Tidak peduli apa yang ingin dia lakukan, mari kita bunuh dia terlebih dahulu. Bisik Yuda Luo. Mari kita pergi bersama-sama. Surya Chen dan Yuda Luo bergegas pergi menuju lapangan. Dan Penatuali terus menggerakkan kedua tangannya dengan sangat cepat. Dalam prosesnya, satu demi satu cahaya Reiki naik ke udara, mengembun dan berputar-putar di langit seperti ular kecil, dan pada akhirnya berubah menjadi sebuah roh iblis besar yang sangat menakutkan. Bersambung.